Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Tayassur Khalaq. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pekan kemarin ya, bahwa pengajian kita kitab Tayassur Khalaq yang sudah kita mulai sejak Ramadan tahun lalu ya, malam ini akan kita akhiri ya. Jadi malam ini khataman karena memang sudah selesai ya. Pada bab terakhir dari kitab Tayassur Khalaq ini adalah mengenai bab al-adl, keadilan ya. Bab tentang keadilan ini sudah kita bicarakan 2 kali ya. Dari mulai pengertiannya sampai kemudian pembagian keadilan itu menjadi 2 bagian, lalu kemudian masing-masing bagian itu juga dijelaskan sedemikian rupa, dan yang terakhir kemarin bab tentang keadilan ini ditutup dengan satu ayat Al-Quran yang ayat itu sangat terkenal ya, yakni perintah untuk berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan untuk berbuat adil dan juga berbuat ihsan ya. Nah, kemarin sudah kita jelaskan juga mengenai perintah Allah supaya kita berbuat adil dan berbuat ihsan ini ya. Nah, tentu saja memang perintah berbuat adil dan ihsan ya, khususnya berbuat adil ya, itu memang ya tersebar dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Banyak sekali memang perintah berbuat adil itu. Ya. Nah itu sekali lagi menunjukkan betapa memang untuk
keadilan itu Allah sedemikian rupa memerintahkan dengan sangat, ya. Ayat yang lain, ya, misalnya, ya, sekedar untuk memberikan contoh yang lain, ya, tentang perintah berbuat adil ini, Allah menyatakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa, ya. Adillah kalian, karena sungguhnya yang namanya keadilan itu lebih dekat kepada takwa, ya. Ayat ini sengaja saya sampaikan, ya, di dalam menutup pengajian pada malam hari ini, ya, karena dalam kitab Taisirul Khalaq ini menarik, ya. Jadi kitab Taisirul Khalaq itu dimulai dengan di samping muqaddimah, ya. Setelah muqaddimah itu pembukaan itu, lalu kemudian ada bab tentang takwa. Jadi topik yang pertama kali dibahas dalam kitab ini adalah takwa, ya. Ini kita review kembali, ya. Nah, kitab ini ditutup dengan keadilan, ya. Dan ada satu ayat yang berbicara mengenai dua hal itu sekaligus. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuatlah adil karena adil itu sangat dekat dengan takwa. Nah, ini menarik tentu saja, ya. Jadi dalam kitab Surah Khalaq ini berbuat adil yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu sangat terkait dengan ketakwaan, dan takwa itu yang boleh dikatakan menjadi target seorang muslim yang paling tinggi itu, ya, karena memang kita dalam beribadah aja itu tujuannya takwa, kan, ya. Seperti kemarin sudah kita bicarakan dalam Ramadan itu, Ramadan aja tujuannya juga untuk menjadi takwa, ya. Nah, ini menarik ini, ya. Jadi dan yang menarik lagi, ya, memang kitab ini agak ya, dalam hal susunan urut-urutan babnya ini juga agak menarik untuk kita kaji ini sebenarnya. Karena apa? Karena dalam kitab ini itu di bagian awal itu mengenai tadi penjelasan umum tentang takwa, ya. Lalu kemudian diikuti dengan beberapa akhlak atau adab dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Adab kepada orang tua, kepada guru, adab ketika di masjid, adab ketika makan, minum, tidur. Itu kan kehidupan kita sehari-hari, ya. Lalu setelah itu kemudian diikuti dengan pembahasan mengenai akhlak-akhlak yang buruk. Ya. Oh, akhlak-akhlak yang baik dulu, ya, akhlak yang baik dulu. Semuanya akhlak baik, ya. Ya, seperti ifah, ya. Apalagi, ya. Amanah, muru'ah, tawadhu, ya. Sifat sakhok, dermawan. Lalu kemudian diikuti dengan pembahasan mengenai akhlak-akhlak yang buruk, ya. Dari mulai dengki, hasad, ya, ghibah, namimah, sombong, ya. Nah, ini kok menariknya sekali lagi ditutup dengan satu bab tentang keadilan, ya, akhlak yang baik. Dan sekali lagi akhlak tentang keadilan ini lebih dekat dengan takwa. Jadi dimulai dengan takwa, diakhiri dengan keadilan, ya. Ini menarik saya kira, ya, untuk diketahui, ya, terkait dengan susunan dalam kitab ini. Baik, ya, saya kira selesai, ya. Jadi pembahasan tentang keadilan sudah selesai. Saya hanya menambahkan itu saja. Nah, lalu kemudian setelah menyampaikan satu ayat Allah yang memerintahkan tentang keadilan ini, lalu kemudian pengarang kitab ini melanjutkan begini, ya. Ini menceritakan ketika kitab ini selesai dikarang. Qala muallifuhu, ya.
Berkatalah muallifnya, pengarangnya, ya. Pengarang kitab ini tidak lain adalah Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Hafidz Hasan Al-Mas'udi, ya. Ya. Hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Ta'ala maha tinggi Allah. Apa kata muallifnya ini, ya, kata pengarangnya ini, qad tamma tabyidu hadzal kitabu, sungguh telah sempurnalah penulisan dari kitab ini, ya. Kitab ini maksudnya kitab Taysirul Khalaq ini, ya. Asra yaumil Jum'ati al-Mubarak As-sadis wal ishrin min syahri Jumadil ula sanata tis'in wa thalathina wa thalathimi'atin wa alfin min hijratin, ya. Jadi kitab ini itu pengarangnya menyelesaikan penulisannya pada waktu asar hari Jumat yang diberkahi pada tanggal as-sadis wal ishrina, tanggal 26 min syahri Jumadil ula, bulan Jumadil ula, sanata tis'in wa thalathina wa thalathimi'atin wa alfin min hijratin, tahun 1339 Hijriah, ya. Ya, jadi min hijratin maksudnya dari hijrah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Semoga Allah memberikan rahmat dan salam kepadanya wa ala alihi wa ashabi wasallam, dan semoga Allah memberikan juga rahmat dan salam kepada para keluarga, para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kitab ini itu berarti apa namanya, ya, belum lama sebenarnya, ya, belum lama ditulis, ya. Jadi sekitar 106 tahun yang lalu, ya, 106 tahun yang lalu. Jadi kitab ini ditulis apa namanya tahun selesai tadi itu 1339 tadi itu, ya. Sekarang tahun 1445 Hijriah, jadi sekitar 106 tahun Hijriah, ya, itu. Ya, 1 abad lebih sedikit. Ya, makanya dulu ketika saya mengantarkan membaca kitab ini itu sempat saya bahas tentang yang dimaksud dengan pengarang kitab ini yang bernama Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Hafidz Hasan Al-Mas'udi ini siapa? Ya. Ya, orang seringkali confuse, soalnya memang ada seorang tokoh Islam, ya, yang punya nama sama, boleh dikatakan, ya, Abu Hasan Ali bin Al-Husain bin Ali Al-Mas'udi, ya. Jadi ya kalau orang Arab kan biasanya yang dipanggil belakangnya, ya, Al-Mas'udi, ya, Al-Ghazali, ya, Al-Farabi, ya, siapa lagi, ya, banyak sekali, ya. Itu biasanya nama belakangnya saja, ya. Nah, apakah Al-Mas'udi ini yang dimaksud adalah Al-Mas'udi yang hebat itu, ya, seorang sejarawan dan seorang ahli geografi yang hidup pada abad ke-9 dan 10 Masehi itu? Ternyata memang bukan, karena berdasarkan penjelasan di akhir kitab ini bahwa kitab ini ya baru dikarang kurang lebih 100 tahun yang lalu, berarti bukan pengarang apa namanya yang sangat terkenal dalam dunia Islam, Al-Mas'udi yang hidup pada abad ke-10 Masehi itu bukan, ya. Dia hidup pada abad boleh dikatakan ya abad ke-20 ini, ya, abad ke-20, ya. Jadi sekali lagi, jadi Al-Mas'udi yang dimaksud di sini ini adalah Hasan Al-Mas'udi, seorang ulama Al-Azhar yang sekaligus juga menjadi pengajar di madrasah di lingkungan Al-Azhar ini. Jadi
Kitab ini memang kitab yang sebenarnya kitab sederhana ya, kitab kecil yang diperuntukkan untuk para siswa sekolah menengah lah, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi ini penjelasan mengenai kitab ini selesai ditulis ya. Lalu kemudian di bagian yang terakhir ini mu'alif menyampaikan syair ya, dalam dua bait ya, ada dua bait syair ini ya, yang kalau dilagukan kira-kira lagunya begini: ya talibal akhlaqiha kamu'allafa buniyat maqasiduhu ala tahriri wa'lam bi annal mar'a laysa bimudriki min amrihi syai'an bila taisiri ya. Ini enggak tahu ini bahar apa ini ya. Saya tidak sempat melihat ya. Mungkin bahar kamil ini mungkin ya. Jadi wazannya itu mutafa'ilun kira-kira ya. Saya tidak ahli betul dalam masalah ini ya, tapi seperti itu kalau dilakukan ya. Sebab yang namanya syair-syair dalam bahasa Arab itu ditulis tidak sembarangan ya. Syair itu ditulis dengan bahar tertentu, dengan wazan tertentu, ada timbangannya. Jadi tinggal menyesuaikan saja ya. Ada bahar kamil, bahar rojaz, bahar dan seterusnya itu ya. Nah, apa maksudnya? Ini sebagai penutup kitab ini ya. Ya talibal akhlaki, wahai pencari ilmu akhlak ya. Kita seringkali mencari itu diganti dengan menuntut ya. Lalu kemudian diguyoni, lu salah apa ilmu kok dituntut gitu. Makanya kita menggunakan istilah mencari saja. Wahai pencari ilmu akhlak, wahai penuntut ilmu akhlak. Haka mu'allafa, ambillah olehmu karangan ini. Maksudnya ya kitab ini, mu'allafa itu kitab yang sudah dikarang ini ya. Buniyat maqasiduhu, yang kitab yang sudah dikarang oleh Abu Hasan Al-Mas'udi ini ya, Hasan Al-Mas'udi ini, Hafidh Hasan Al-Mas'udi ini ya, ini sudah dibangun sedemikian rupa, buniyat itu dibangun ya, maqasiduhu, tujuan-tujuannya alat tahriri ya, sedemikian rupa padat dan ringkas begitu ya. Jadi redaksinya itu sudah disusun sedemikian rupa padat dan ringkas. Ya. Jadi kitab ini itu memang dikenal kitab yang sangat padat dan ringkas ya. Sehingga bentuknya kecil saja memang ya, kecil saja ya. Wa'lam, ketahuilah bi annal mar'a, bahwa sesungguhnya seseorang laisa bimudriki min amrihi syai'an, tidak akan bisa menemukan mengenai hal yang dicari ya, bila taisiri, tanpa ada upaya untuk memudahkan ya. Maksudnya apa? Maksudnya kitab Taisirul Khalaq ini, Bapak dan Ibu-ibu, ini memang sudah disusun sedemikian rupa oleh pengarangnya ya, ringkas, padat ya. Ini tidak lain adalah untuk memudahkan orang untuk memahami ilmu akhlak itu. Sebab kalau ilmu akhlak itu dijelaskan dengan sangat panjang-panjang, nah nanti yang tahu ya hanya para akademisi saja, para ilmuwan saja, orang-orang awam akan sulit memahami ilmu akhlak itu. Tapi dengan dijelaskan dengan sangat padat, sangat ringkas, ya itu lalu kemudian apa yang ada dalam kitab Taisirul Khalaq itu mudah difahami.
Ya, seperti yang sudah kita kaji selama ini itu kan sangat mudah itu dipahami ilmu akhlak yang ada di kita sholat itu. Karena memang apa? Karena rumusannya itu sangat sederhana, ringkas, sehingga mudah difahami tadi. Ya, makanya kitabnya disebut dengan taisir. Taisir itu adalah apa? Ya, yang memang tadi itu sudah diusahakan untuk dipermudah itu. Gitu. Ya. Ada kitab dalam kitab tafsir itu ada kitab Al-Muyassar. Itu maksudnya juga begitu dimudahkan. Makanya tafsir Al-Muyassar itu juga tafsir yang disusun sedemikian rupa untuk memudahkan, ya, menangkap hal-hal yang paling pokok saja dari maksud Al-Quran itu. Ya, kitab Al-Muyassar itu sering juga disebut atau dirujuk oleh Pak Fadil ya ketika menjelaskan kajian tafsirnya itu. Ya, di samping kitab Al-Wasit, ya, Pak Fadil itu rujukan utamanya ya, Al-Muyassar, Al-Wasit, ya. Ya, jadi Al-Muyassar itu sebenarnya untuk memudahkan itu. Nah, termasuk Taisirul Khalaq ini juga merupakan kitab dalam bidang akhlak yang disusun sedemikian rupa dalam rangka untuk memudahkan. Nah, kalau tidak dimudahkan oleh para ulama seperti itu, wah, itu sulitnya bukan main. Ya, jadi para ulama itu, masya Allah ya, sudah berjasa sedemikian rupa untuk memudahkan kita memahami ajaran agama itu dengan simple tadi itu. Ya, itulah para ulama, ya, para mujtahid. Ya. Sebab kalau misalnya tidak ada upaya para ulama mempermudah itu, wow, betapa sulitnya itu. Ya. Ya. Coba bayangkan ya, perintah apa namanya? Perintah sholat itu, perintahnya Nabi hanya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Lu padahal yang namanya hadis yang menjelaskan mengenai sholatnya Nabi itu sak tumpuk-tumpuk, sak eret-eret, ya, berjilid-jilid. Nah, siapa yang kemudian bisa memahami sholat itu kalau membaca sendiri hadis-hadis itu? Tidak mungkin. Itulah ulama kemudian menyusun ada syarat, rukun, ya, sunnahnya bagaimana, yang membatalkan apa, itu disusun sedemikian rupa. Nah, kitab fikih itu sendiri juga disusun sedemikian rupa, dari mulai yang paling sederhana, dari mulai Safinatun Najat, lalu naik lagi Takrib, Mu'in, Fathul Wahab, itu semua sebenarnya yang mengkaji fikih, tapi dari mulai yang paling mudah itu ada. Nah, Taisirul Khalaq ini sekali lagi termasuk ilmu akhlak yang disusun sedemikian rupa, sederhana, ringkas, padat, supaya dengan maksud untuk memudahkan para pengkaji ilmu akhlak itu mudah untuk menangkap isinya itu. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya, kita sudah mengkaji kitab Taisirul Khalaq ini sampai dengan khatam. Ya, setahun lebih berarti ya. Kita mulai awal Ramadan tahun lalu sampai dengan sekarang bulan apa ini? Dzulqa'dah ya, bulan Dzulqa'dah ya. Nah, sehingga ya setahun 2 bulan lah katakanlah begitu ya, atau setahun lebih, sebulan lebih sedikit begitu. Ya, ini kita syukuri bersama ya, kita syukuri. Tapi ya tentu saja tidak hanya syukur, kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, apa yang kita kaji ini betul-betul bisa kita pahami dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena ilmu akhlak itu ilmu yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu. Nah, alhamdulillah juga ya, pengajian yang kita lakukan ini direkam. Ya, dan setelah direkam kemudian saya unggah di YouTube ya, sehingga masih bisa dikaji ulang, masih bisa didengarkan ulang. Jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu ingin mendengarkan ulang, bisa tinggal klik buka ya. Bapak-bapak tinggal milih kajian mengenai bab yang mana, Ibu-ibu tinggal milih mengenai kajian yang mana, sehingga kemudian bisa
mengingatkan kembali kajian-kajian yang sudah kita lakukan selama setahun lebih ini ya. Meskipun ini kitab kecil dan babnya kalau di sini juga sampai hanya ada 33 bab ya. Itu kajiannya sampai kayaknya 60 seri lebih itu. Berarti rata-rata ya kurang lebih satu babnya dikaji dua pertemuan ya. Jadi sekali lagi alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan sebagai tanda syukur ini memang malam ini agak lain ya. Jadi ada hidangan yang agak berbeda. Ini mudah-mudahan menjadi tanda syukur kita, mudah-mudahan Allah memberikan berkah untuk kita semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin ya. Mari kita akhiri bersama-sama sekali lagi dengan membaca surat Al-Fatihah sekali lagi ya untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq. Dengan harapan tadi ya, semoga ilmu yang kita kaji selama ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan tentu saja kemudian kita akhiri dengan doa penutup majelis ya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.